karena akan ada sambutan sekaligus peluncuran program Indonesia Up 2018. Dimohon kepada yang kami hormati Bapak Samuel Abrijani Pangerapan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika untuk dapat maju ke depan dan dapat memberikan sambutannya. Untuk Bapak Dirjen, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bu Septi, Mas Eko, Mas Jarod, ada Mbak Sita, ada Mas Alex, ada Hoki, dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Terkait dengan peluncuran IDR ini, memang kami di Kominfo ini sedang melakukan suatu yang namanya transformasi digital. Ini adalah bagian daripada transformasi digital untuk sektor usaha. Jadi ada 3 sektor yang kita harus melakukan transformasi. Pertama adalah masyarakat. Kita melakukan suatu kegiatan literasi digital untuk menyiapkan masyarakat kita untuk benar-benar bertransformasi ke era digital. Ini sangat dibutuhkan sekali karena kalau kita lihat pertumbuhan pengguna internet kita itu sangat tajam. Dari 2012 ke 2017 saja itu peningkatannya itu hampir 2,5 kali. Jadi dari 63 juta menjadi 143 juta. Nah ini yang masalah yang dihadapi adalah tidak dibarengi dengan literasi yang ada. Nah itulah sekarang ini yang kita hadapi adalah ini. Jadi orang mudah percaya dengan namanya berita-berita bohong, hoax, ataupun gampang terprovokasi dengan yang namanya ujaran-ujaran kebencian. Tapi kalau kita lihat anak-anak milenial nggak pernah terpengaruh. Saya kemarin kumpul sama anak-anak milenial. Kita hoax Pak, kita tahu cara tabayunnya Pak. Loh internet itu adalah tempatnya kita untuk mencari informasi, dapat informasi dari satu sisi yang dicari lagi di situ. Oh bener nggak sih ini? Nah ini yang nanti ada gapnya di orang-orang zaman oldnya ini. Karena milenial sudah mikirnya tuh bagaimana memproduksi aplikasi-aplikasi yang bisa dijual atau bisa membantu orang-orang atau bisa membantu petani, jadi membuat solusi. Ini yang maka kita harus melakukan yang namanya transformasi. Saya termasuk imigran. Kita imigran pertama Pak ya, Pak Eko, Mas Jarod, kita imigran pertama. Awal-awal dulu sekolahnya memang itu sekolahnya harus sekolah. Kalau anak saya nggak perlu sekolah. Begitu lahirnya di zaman internet sekarang lebih canggih dari saya cara menggunakan internet. Nah kita dulu benar-benar sekolah bagaimana sih cara menyambungkan satu jaringan dengan jaringan lain. Protokolnya apa sih yang mau dipakai, disepakati yang mana sih. Nah ini kan dengan zaman yang sekarang dia nggak perlu tahu itu. Dia perlu tahunya bagaimana memanfaatkan yang namanya teknologi ini untuk alat produktivitas dia, alat untuk menyalurkan kreativitas dia. Itu yang mereka pikirkan. Nah ini yang kita harus dorong. Salah satunya adalah ADR. Kami di Kominfo khususnya untuk sektor usaha, tadi kan sektor masyarakat yang kita akan lakukan yang namanya transformasi. Sektor usahanya kita lakukan banyak. Ada kita mendidik anak-anak untuk membuat membuat startup yang namanya 1000 startup. Hari ini ada acara sekarang di Mudi. Jadi orang sudah para champion-championnya di beberapa daerah ini kita kumpulkan untuk diperkenalkan dengan calon investor untuk di Mudinya ini tahap awalnya. Habis itu di middle class-nya kita punya program namanya Next Sikon. Jadi kalau yang sudah di middle ini kita ingin membutuhkan lagi injection daripada modal, kami punya programnya. Kemarin kita adakan di Bali. Itu ada 44 ya soalnya. Oh 70 malah. 70 ini sudah dikurasi oleh konsultan yang kita tunjuk. Untuk apa juga tadi? Untuk cepat-cepat membawa yang middle ini untuk naik menjadi next unicorn kita. Saat ini Indonesia baru punya 4, karena target kita 10. 4 kita sudah punya. Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka. Selanjutnya Pak, jangan-jangan selanjutnya adalah di sini dari IDR. Nah kita lihat kalau kita tadi dikatakan ada tiket.com.
Tiket.com itu sekarang salesnya sudah lebih dari triliun, udah lebih dari 1 triliun salesnya. Itu dulu juga ikut menjadi yang program ini, AITA. Nah ini kita harus cari bibit-bibit yang benar-benar kita ingin angkat. Nah ini tadi kita transformasinya di sektor usaha, tadi yang sudah besar-besar, tapi yang kecil-kecil pun kita perhatikan. Siapa aja itu UMKM, kita punya program UMKM Go Online. Kita punya yang namanya petani nelayan Go Online. Kita perkenalkan petani kita, nelayan kita dengan aplikasi-aplikasi yang bisa membantu dia melakukan menjalankan produktivitasnya. Contohnya nelayan, kita ada aplikasi Fishery kalau nggak salah, atau MFish. Jadi itu ada aplikasi dibangun untuk nelayan. Jadi nelayan sebelum dia ke melaut, dia itu bisa melihat plankton itu adanya di daerah mana. Begitu dia tahu, dia dari pada saat dia berangkat ke laut, dia tahu tujuannya kemana. Sebelumnya nelayan ini kalau mau ke laut, dia putar-putar dulu. Nah, lempar jaring di sana, lempar jaring sini. Sekarang karena dia tahu di mana ada plankton itu, pasti banyak ikan yang di sana. Dari mana plankton? Kita tahu ada planktonnya, ada teknologi namanya satelit. Satelit bagaimana? Disalurkan lewat aplikasi, jadi dia bisa lihat. Artinya nanti produktivitasnya si nelayan ini tinggi sekali. BBM yang digunakan lebih irit karena tahu lokasinya mana, jam kerjanya nggak perlu sampai pagi-pagi banget. Jadi istrinya juga senang pulangnya nggak pakai nginep lagi, ya kan? Dia sudah tahu. Nah inilah solusi-solusi yang kita bantu, kita ciptakan untuk bantu mereka. Nah ini yang kita ini yang nanti akan kita pilih jadi calon-calon yang akan berkompetisi di AITA ini adalah mereka-mereka yang memberi solusi. Ini harapannya. Nah tadi masyarakat, bisnis, pemerintah pun lagi membenahi diri. Kita melakukan transformasi. Saya tadi pagi baru meeting untuk segera menyelesaikan perpres tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kita punya program juga ingin mendorong makin banyak masyarakat pemerintahan daerah itu masuk dalam program yang namanya Smart City. Kita punya program namanya 100 Smart City. Program ini hanya mendorong, kita mencari champion-champion, kita mencari kepala daerah yang punya visi ingin memberi layanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Kita lakukan yang namanya bimbingan teknis untuk mereka membuat master plan-nya. Jadi waktu mereka membangun menuju Smart City itu ada dasar rencana yang jelas gitu, bukan hari ini atau ini beli wifi, saya sudah wifi buat taman, saya sudah Smart City. Beli CCTV di taruh jalan, Smart City. Smart City adalah suatu konsep bagaimana mengelola sumber daya yang ada di daerahnya dan memberikan layanan yang terbaik buat masyarakatnya dengan berani membuka diri karena transparan. Terus juga berani membuka diri partisipasi masyarakat. Berani nggak diberi dapat masukan dari masyarakatnya? Ini adalah jadi yang namanya menuju Smart City adalah konsep perubahan perspektif, pola pikir yang baru. Nah ini yang kita sudah lakukan. Karena kalau kita ingin menuju Indonesia menjadi negara yang cerdas, kita harus mencerdaskan yang namanya tadi kota-kota, kabupaten-kabupaten kita. Akhirnya kita menjadi negara yang cerdas. Itu adalah cita-cita dari terbentuknya negara ini, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendorong kesejahteraan umum. Selain juga menjamin keamanan bagi kita semua. Nah, itu kira-kira yang ingin saya share. Banyak sekali perubahan-perubahan. Bapak Ibu sekalian, kita menyiapkan perangkat hukumnya. Banyak ada perubahan di PP 82. Itu juga supaya pada saat kita bertransformasi ini benar-benar kita melewati suatu jalan yang mulus. Kalau perangkat-perangkat hukum yang tidak disiapkan, mereka juga akan mengalami hambatan. Ini kita hambatan-hambatan ini yang kita sedang yang namanya bersikap. Jadi cara perizinan nanti tidak lagi berpanjang untuk ngurus izinnya. Di Kominfo nanti kalau ngurus izin cuma 1 hari. Jadi Bapak Ibu ingin mendapatkan izin, persyaratannya dipenuhi langsung dapat izin. Tujuannya apa? Supaya bisnis itu makin banyak berkembang. Bisnis berkembang makin banyak membutuhkan tenaga kerja. Kalau bisnis berkembang makin banyak terima negara dari pajaknya. Ini adalah tujuannya dari itu semua. Nah, titipan pesan saya adalah untuk program AITA ini, marilah kita melakukan seleksi yang nanti diemban oleh para juri yang bisa benar-benar bisa menjadikan satu solusi
produk-produk yang menjadi solusi yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia dan bisa kita share juga di negara tetangga. Itu sih harapannya. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kesediaannya para juri untuk menjadi pandu-pandu Ibu Pertiwi untuk membawa kita bertransformasi menuju era digital. Dari saya cukup sekian. Ada satu pesan yang kita selalu lakukan di 1000 Startup. Jadi Indonesia ini akan bertransformasi dengan 1000 mimpi, 1000 solusi, 1000 karya untuk satu Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dirjen Aptika atas sambutannya, pasti luar biasa banget ya. Iya dong Ide, gimana Ide? Menurut Ide pasti Pak Dirjen Aptika oke punya